Lagi dengan saya, kali ini video saya akan menerangkan sedikit tentang cosecant, secant, dan kotangen. Semoga ini dapat membantu kalian dalam menentukan besar sudut dalam segitiga ketika sisi miring dan sisi segitiga yang lainnya diketahui. Tahukah kalian apa itu cosecant? Sedikit saya terangkan ya. Cosecant adalah cos ya. Cos. Jadi kita di sini untuk mencari sudut, besar sudut. Kemarin kita mencari panjang sisi. Kali ini kita akan mencari besar sudut dalam segitiga dengan menggunakan cosecant. Cosecant adalah perbandingan sudut miring dengan sisi samping sudut ya. Pertanyaannya di sini adalah kita menentukan besar sudut di dalam segitiga ini. Berapa besar sudut ini jika ini 400 sisi samping dan sisi miring adalah 500. Gunakanlah kalkulator cos cosinus. Di kalkulator tersebut ada tombol shift ya, shift. Jika kalian melihat tombol seperti ini, kalian pencet tombol shift, baru kalian pencet tombol cos ya, dan dia akan menampilkan seperti ini, cos min 1, terus 400 dibagi 500. Nah, dia akan mendapatkan sudut 36,86 derajat. Itulah besar sudut ini. Jika seperti ini, mungkin kalian juga bingung ya, tapi ingat ini adalah sudut yang akan kita cari. Ingat, perbandingan sisi depan sudut terhadap sisi miring adalah sin. Di sini kita mencari sudut, kita tidak menggunakan sin, tapi menggunakan secant. Jadi ingat, kita mencari sudut, tetap seperti yang saya bilang, tombol di kalkulator sin cosinus. Saudara-saudara, pencet tombol yang ada tulisan shift ya. Dia akan muncul tampilannya tombol shift. Setelah Anda memencet tombol shift, pencet tombol sin. Dia akan memunculkan tampilan sin minus 1 dan 300, buka kurung, 300 dibagi 500. Dan saudara-saudara akan mendapatkan besar sudut ini. Besar sudut ini adalah 36,86 derajat. Cobalah Anda menggunakan kalkulator sin cosinus seperti yang saya buat. Sekarang jika seperti ini, kita menentukan besar sudut ini. Sisi depan sudut adalah 300 dan sisi samping sudut adalah 400. Berapa besar sudut ini? Ingat, seperti yang video saya sebelumnya, tangen adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi samping sudut. Untuk menentukan sudut, ingat di tools kita kalkulator kita ada yang namanya shift ya. Pencet yang tulisan shift. Dan saudara-saudara, setelah memencet tombol shift pada kalkulator saudara-saudara, pencetlah tan ya. Dia akan menampilkan di kalkulator saudara-saudara tan minus 1, buka kurung, 300 dibagi 400 ya. Seperti itu. Dan besar sudut ini sama dengan 36,86 derajat. Saudara bisa mengujinya ya. Ingatlah, sin, cos, dan tangen adalah untuk mencari panjang sisi dalam segitiga. Mencari 300, 400, dan 500.
Jika diketahui garis miring dan sudutnya, kita bisa menggunakan sin dan cos, ya saudara. Dan jika kita ingin mengetahui besar sudut, yang diketahui hanya sisi miring dan sisi depan atau sisi samping sudut, kita menggunakan tiga hal tadi ya, cosecant, secant, dan kotangen. Ya, ingat, mencari besar sudut kita menggunakan cosecant, secant, dan kotangen. Jika saudara-saudara ingin mencari 53 derajat, jika diketahui 500 garis miring dan sisi samping sudut ada 300. Ingat, adalah perbandingan sisi samping sudut terhadap sisi miring sudut. Jadi pencet shift pada kalkulator saudara-saudara, pencet shift dan pencet cos, ya saudara-saudara, cos. Dia akan keluar seperti setelah itu pencet cos, isi nilainya 300 dibagi 500 sama dengan 53 derajat. Atau mau mencari ini, hanya yang diketahui adalah ini dan ini. Caranya pakai sin, pencet shift ya, second ya, pencet shift, keluar, pencet shift, tekan shift pada kalkulator saudara, baru tekan sin ya. Ketika tekan sin dan saudara langsung membagikannya 300 dibagi 500 dan besar sudut tersebut menjadi 36,8 derajat. Sebaliknya, jika hanya ini yang diketahui dan ini yang diketahui, kita mencari 53. Caranya seperti apa? Pencet shift di dalam kalkulator saudara-saudara dan langsung dibagi saudara-saudara 4. Pencet shift, pencet sin, 400 dibagi 500 sama dengan 53 derajat. Gampang sekali saudara-saudara. Jadi ingat, untuk mencari sudut kita menggunakan cosecant, secant, dan kotangen. Pilihan shift yang saya maksud di dalam kalkulator sin cosinus adalah warna hijau ini kawan-kawannya, ada tulisan shift. Tinggal pencet shift, dia akan muncul di sini kawan-kawan ya, shift ya. Tinggal mencari, memasukkan nilainya. Tadi kita menggunakan cos ya, shift, cos ya, cos 400, kita bikin nilainya 400 dibagi 500 sama dengan 36,8 derajat ini kawan-kawan ya. 400 dibagi 500 ya. Tekan shift, udah, cos 400 dibagi 500. Karena kita menggunakan cos adalah kita mencari sudut yang di samping ya. Sudut ini ya, berarti sisi yang di samping diketahui sama sisi miring. Berarti ini adalah 36,8,6 derajat ya kawan-kawan ya. Bagaimana dengan yang ini kawan-kawan ya? Sudut yang ini kita cari, hanya yang diketahui adalah sisi depan sudut sama sisi miring segitiga. Jadi sama kawan-kawan ya, kita balikkan lagi kalkulator kita tadi dari 0. Oke, pencet shift, udah muncul, baru kita tekan adalah pakai sin ya kawan-kawan ya, sisi di depan sudut. Sin, kita menggunakan sin, berarti 300 dibagi 500. Kita buktikan berapa derajat ya, 500, sorry. Oke, tetap 36 ya kawan-kawan ya, 36,86 derajat. Sama ya kawan-kawan ya, sama. Seandainya kita mencari sudut seperti ini,
sudut yang di sini. Nah, seperti apa kawan-kawan ya? Nanti saya jelaskan lagi. Yang ditanya adalah sudut ini. Ya, jika ini diketahui dan ini diketahui. Nah, jadi kita menggunakan sin karena sudut yang ditanya adalah depan sudut ya, yang diketahui depan sudut sisi 400. Berarti tetap menggunakan sin seperti tadi kawan-kawan ya, seperti ini tadi. Sip, sip. Oke, kita pakai sin. Udah. Terus 400 dibagi 500. Nah, hasilnya sama dengan 53,1. Berarti 53 derajat. Sudut ini adalah 53 derajat. Seperti itu kawan-kawan ya. Dan jika segitiga yang di bawah ini yang kita cari, coba kita samakah rumus tersebut? Ya. Ini yang ditanya adalah sudut yang di samping sisi yang diketahui ya. Dengan bahasanya samping sudut yang diketahui ya. Kita menggunakan cos. Ingat kawan-kawan, sama seperti yang saya bilang. Pencet shift, pencet cos, sisi di depan di samping sudut ya. Ingat, sisi di samping sudut berbanding dengan sisi miring segitiga. Tadi di sini adalah 300 dan 500. Berarti shift cos 300 dibagi 500 sama dengan 53,1 ya kawan-kawan ya. Berarti di sini 53,1 derajat. Nilai ini kan sama dengan nilai ini. Jadi begitu kawan-kawan cara mencari, memutar balikkan rumus tersebut. Jadi saya sarankan patokan saudara-saudara, lihatlah sudut dan sisi, posisi sudutnya dan posisi sisi segitiga tersebut, apakah dia di depan ataukah di samping sudut. Bagaimana dengan menggunakan kotangen ya. Sudut yang kita cari adalah ini, contohnya kawan-kawan ya, tolong diperhatiin. Contohnya ini yang kita cari. Jika ini diketahui 300 dan sisi ini adalah 400, berapa besar sudut di sini? Kita menggunakan kotangen. Seperti awalnya tadi ya. Kita balikkan 0 lagi, pencet shift ya dalam kalkulator, pencet tan. Ini kawan-kawan ya, tusnya tan. Sudah muncul seperti ini, kita masukkan datanya. 300 dibagi 400 ya kawan-kawan ya. Nah, nilainya 36,8 derajat ya kawan-kawan ya. Coba kita putar ya kawan-kawan ya. Kita mencari sudut yang di samping 300 ya. Samping sisi 300. Berapa besar sudutnya jika ini diketahui dan ini diketahui. Yang ini tadi sudah dapat, kita menggunakan tangen. Sama kawan-kawan, ini juga menggunakan tangen. Kita balikkan lagi 0 kawan-kawan ya. Shift, pencet shift, masukkan tan, dan di luar nilai yang di depan sudut berarti 400 ya kawan-kawan ya. 400 dibagi 300, berapakah nilainya? 53,1. 5. Jadi di sini 53,1 atau 53 degree saja. Itu kawan-kawan ya. 53 aja ya, sama. Karena 1 di bawah 5 ya. Dibulatkan menjadi 53. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan saya tentang menggunakan kalkulator sin kosinus kita. Saudara-saudara bisa mendownload kalkulator ini. Karena di sini banyak kegunaan kalkulator yang saya download ini ya. Ini gratis kawan-kawan, nggak berbayar. Bisa lihat. Nah, saudara apa yang kebutuhan saudara bisa lihat konferensinya, toolnya apa-apa aja ada di sini semua. Tinggal berapa volume ada, massa ada, speed ada, ya.
ada satuannya, tinggal masukkan nilai-nilainya. Atau lebih dalam lagi nanti boleh saya kasih tahu ya. Mungkin sampai di sini dulu video YouTube saya. Eh, saya berharap saudara dapat memahaminya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, atau bahasa saya yang tidak dapat kalian mengerti, saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi para yang pemula, saya berharap kalian mengerti. Itu harapan saya. Terima kasih.